7 hadis Sahih Al-Bukhari tentang wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hansali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbi bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut baik dengan suara atau tidak. Kedua, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nu'aim bin Al-Mujir berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudhu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan. Ketiga, telah menceritakan kepada kami Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab. Dalam jalur lain, disebutkan telah menceritakan kepada kami Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwa ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam salatnya. Beliau lalu bersabda, janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya. Keempat, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas dari Usama bin Zaid bahwa ia mendengarnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak meninggalkan Arafah hingga setelah sampai di lembah jalan di sisi gunung beliau turun buang air kecil. Kemudian beliau berwudhu, namun dengan wudhu yang ringan. Aku lalu bertanya, apakah akan syalat wahai Rasulullah? Kemudian, orang-orang menambatkan unta-unta mereka pada tempatnya, lalu ikamat Isya dikumandangkan. Beliau lalu mengerjakan salat Isya tanpa mengerjakan salat yang lain di antara keduanya. Kelima, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abun Zibe berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Atta bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub Al-Ansyari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya. Keenam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah Al-Haza'i Mansur bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Bilal yaitu Sulaiman dari Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwa dia berwudu. Ia mencuci wajahnya, lalu mengambil air 1 cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan istinjak, lalu ia kembali mengambil 1 cidukan tangannya dan menjadikannya begini menuangkan pada tangannya yang lain. Lalu dengan kedua tangannya, ia membasuh wajahnya, lalu mengambil air 1 cidukan, dan membasuh tangan kanannya, lalu kembali mengambil air 1 cidukan, dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. Kemudian mengusap kepala, lalu mengambil air 1 cidukan lagi, dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, seperti inilah aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ketujuh, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Quraib dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai mendengkur, kemudian bangun dan mengerjakan syalat, atau ia mengatakan, Nabi berbaring hingga mendengkur, kemudian beliau berdiri salat, kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadis tersebut kepada kami. Dari Amru dari Quraib dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada suatu malam, aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melaksanakan salat malam, hingga pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan berwudu dari bejana kecil dengan wudhu yang ringan. Setelah itu berdiri dan syalat,
Aku lalu ikut berwudu dari bejana yang beliau gunakan untuk wudhu. Kemudian aku menghampiri beliau dan ikut salat di sisi kirinya. Sufyan juga menyebutkan sebelah kiri. Beliau lalu menggeser aku ke sisi kanannya. Setelah itu, beliau salat sesuai yang dikehendakinya. Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian, seorang tukang adzan datang memberitahukan beliau bahwa waktu salat telah tiba. Beliau lalu pergi bersamanya dan salat tanpa berwudu lagi. Kami lalu katakan kepada Amru. Orang-orang mengatakan bahwa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, namun tidak dengan hatinya. Amru lalu berkata, aku pernah mendengar Ubaid bin Umair berkata, mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian, ia membaca, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu Qisra Syafat 102. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Channel.